Lagian juga bos masih ada urusan. Aku juga belum sarapan. Wah, ayam goreng lagi. Oh, jadi ini supir baru bos yang nggak punya etika itu. Pasti itu makanan bekas bos ya? Ya bos kalau ngizinin, kalau enggak, Tapi pokoknya aku bakal laporin masalah ini sama bos. Dan bentar lagi kamu bakal dipecat sama bos, tau enggak? Pak, jangan, saya mohon Pak. Pak, saya minta maaf sama Bapak karena mungkin saya lancang, tapi ini udah hampir separuh selesai. Oh ya, Pak Tias. Ya. Ini saya nggak mau tahu, pokoknya dalam waktu 1 minggu di rumah ini pagernya harus sudah selesai semua keliling, Pak Tias. Oke, siap Pak. Ini Pak Tias kok saya lihat barusan tukangnya cuma berdua sama yang di sebelah. Terus yang lain mana? Ini tukangnya masih banyak yang nggak masuk karena di rumahnya banyak pekerjaan itu loh. Oh, nah, udah deh kalau begitu. Ini sesuaikan dengan desain yang udah saya tentukan kemarin, Pak Tias. Jadi jangan dirubah, oke? Nah, setelah pagar ini selesai, nanti saya mau bikin garasi baru. Soalnya saya mau beli mobil baru. Oh iya, kapan itu rendangnya itu? Nah, pokok saya nunggu pagar ini selesai, dan setelah pagar ini selesai, baru kita pindah untuk pembuatan garasi yang baru. Oke. Ya udah deh, kalau begitu lanjut. Nanti saya pulang dari kantor, saya bawakan makanan deh. Oke, siap Pak. Alhamdulillah deh kalau begitu. Yang penting kan sekarang semua pekerja udah paham dengan apa yang mau mereka pekerjakan, dan mereka juga paham selera aku gimana. Tapi ngomong-ngomong, Agung kemana ya? Kok dia masih belum datang? Padahal aku pengen nanyain masalah sopir yang baru itu. Aku juga ada sesuatu yang harus aku sampaikan juga sama Agung terkait jabatan dia. Ntar lagi pasti dia seneng lah. Wah, ini dia. Bos, udah dari tadi nungguin bos. Ya, lumayan sih Gung. Aku sambil ngawasi tukang kerja ini Gung. Soalnya dia kan kalau misalkan nggak ada orang, terutama kepala tukangnya ini Gung. Kenapa bos? Dia suka berhenti Gung. Jadi tiduran di dapur. Kalau misalkan lagi gak ada orang, makanya aku periksa aja. Terus kenapa masih kerja di sini bos kalau Ya, sikapnya seperti itu bos? aku kasihan soalnya dia juga udah lama kerja di sini. Gitu, Ya bos. mungkin terkendala masalah usia lah, dia kan sudah lumayan berumur kan. Ya benar juga sih bos. Jadi gini bos, saya mau ngomongin masalah ini bos. Sopir kan? Bos. Nah, aku juga mau nanyain masalah sopir itu. Jadi gimana? Jadi sebenarnya kan yang ngelamar jadi sopir banyak bos. Terutama itu bos adiknya karyawan kita bos. Oh ya udahlah, gak apa-apa. Terus jadi gimana? Jadi saya nerima ini bos, seorang perempuan bos, dia ngelamar jadi sopir juga. Cuman saya kan sudah tahu karakter Bos Bagas kayak apa bos. Ya seseorang kerja sama Bos Bagas, saya tahu kan karakternya bos. Jadi Yaudah. saya nerima yang perempuan itu bos, soalnya kayaknya cocok deh kalau kerja sama Bos Bagas. Jadi gini Gung, semua itu aku pasrahkan sama kamu. Kamu juga tahulah tipe orang yang pantas buat jadi sopir aku Gung. Iya benar bos. Nah, kan seharusnya nih kamu yang jadi sopir. Iya bos. Kenapa aku harus cari sopir yang baru sekarang? Iya, kamu harus jadi karyawan tetap lah di kantor. Jadi naik pangkat lah Gung, jangan jadi sopir terus. Kamu juga udah beberapa tahun kerja bareng aku kan. Jadi sekarang udah waktunya kamu jadi karyawan tetap. Itu Gung. Berarti kalau udah ada sopirnya kerja sama bos, saya jadi karyawan tetap ya? Iya, yaudah kalau begitu bentar lagi kamu langsung nyusul aja kantor. Kalau misalkan kamu masih ada acara, kamu selesaikan acara kamu. Setelah itu kamu langsung kantor. Terus sopir yang baru itu mana? Yang perempuan itu bos? Iya. Dia sudah OTW ini bos, ke kantor bos. Kantor, jadi aku ketemu di kantor nanti. Iya langsung di kantor bos. Ya udah deh kalau begitu Gung. Aku mau nyetir sendiri sekarang. Jadi kalau kamu pulang aja. Nanti kita ketemu di kantor. Oke bos, tapi saya nggak bisa langsung kantor bos, soalnya saya masih ada acara bentar. Ya udah, selesaikan dulu acaranya kalau begitu. Oke, kalau gitu saya nyusul nanti ya bos. Oke, ya udah kalau begitu aku langsung berangkat aja Gung. Oke baik bos. Ya udah.
Gimana nih? Dek, Oh, kamu ngapain? Kok kayaknya bingung banget? Hah? ya kakak tahu sendirilah. Dari kemarin-kemarinnya kan adik nganggur. Terus? Jadi sekarang sudah nggak ada uang. Terus ini lagi sekarang kan adik mau kelamar kerja jadi sopir. Ya mohon bantuannya lah kak, supaya adik nggak cuma jadi pengangguran terus. Enak juga sama teman-teman. Itu dia masalahnya. Kemarin kamu yang naruh lamaran, ternyata udah ada supir baru. Hah? Yang benar kak? Ya bener lah. Aku dapat informasi tadi pagi dari karyawan kantor. Jadi ya menurut aku sekarang lowongan pekerjaan itu udah ada yang nempatin. Tapi kamu jangan khawatir, ya. Daripada kantor masukkan orang lain, ya pokoknya kakak berusaha untuk kamu yang menempati perusahaan, menempati sopir itu. Iya kak, berani-beraninya ya. Emang siapa sih kak yang sudah berani ngerebut posisi aku untuk jadi sopir gitu loh? Kalau masalah itu aku gak tahu, katanya perempuan. Perempuan? Iya. Udah, kamu tenang aja ya. Pekerjaan itu bakal kamu yang nempati kok. Yang terpenting sekarang kita harus kerjasama menyusun rencana supaya perempuan itu sifatnya bisa dipecat. Ya kak, pokoknya aku nggak mau kalau misal ada orang yang mau merebut posisi aku untuk jadi sopir. Karena bagaimanapun yang naruh surat lamaran pekerjaan itu kan aku duluan kak, bukan orang lain. Kenapa tiba-tiba terus ada orang lain yang mau masuk, mau nggeserin posisi aku gitu loh. Kan wah, kebangetan tuh orang. Ya biasalah, ini kan perusahaan ya, banyak orang yang mau bekerja di sana. Mungkin sebenarnya ini belum rezeki kamu, tapi kakak bakal usahakan gimana caranya supaya kamu yang bekerja di sana. Lumayan, meskipun kamu cuma jadi supir, tapi gajinya itu lumayan besar. Jadi kakak juga gak rela ada orang yang mau menggeser pekerjaan kamu. Ya, kakak bakal usahakan ngomong sama karyawan kepercayaan kakak supaya supir baru ini cepet-cepet dipecat jadi sopir. Dan kalau semuanya kamu bisa melakukan rencana kakak, kamu lakukan nanti ya. Kamu harus ambil barang yang ada di mobil kantor itu supaya kakak gampang untuk mengkambing hitamkan supir baru itu biar cepat dipecat. Gimana? Maksud kakak kita harus bikin masalah dulu untuk mengelabui orang yang sudah merebut jabatan aku ini sebagai sopir gitu loh. Iya. Baik. Ya udah, kalau gitu kita langsung berangkat aja. Ya. Tapi sebelum aku berangkat aku mau temen kantor supaya bisa menyusun rencana. Baik kak. Siap. Aku udah siap-siap. Kedulan orang lain. Yaudah yuk. Sudah kak. Sudah. Pakai acara nabrak lagi. Tapi hari ini nggak ya tempatnya? Wah, kok mewah banget rumahnya. Udah rapi belum ya? Terus sekarang aku pergi kemana ya? Karena kan ini hari pertama aku kerja, jadi aku harus menampilkan yang terbaik sama bos aku. Ya, aku yakin dengan pengalaman kerja aku sebelumnya, ya meskipun aku jadi supir baru aja sih, tapi aku yakin kok aku pasti bisa menjalani pekerjaan ini dengan baik. Kira-kira bosnya siapa ya? Karena kan aku nggak tahu juga.
nanti bos yang bakal aku temuin itu laki-laki atau perempuan. Tapi ini kira-kira siapa? Aku ke arah mana ya? Aku jadi bingung deh. Mbak, ngapain ya? Kok ada di depan kantor bawa motor jelek lagi? Oh ini iya bener, ini motor saya Bu. Kebetulan saya habis ngelamar kerja Bu, jadi sopir. Kantor ini yang bakal saya tuju Bu, tapi saya belum tahu bosnya siapa. Ibu karyawan di kantor ini? Iya bener, kayak saya karyawan di sini. Saya Sinta Bu. Mbaknya mau jadi supir pribadi bos? Nah iya bener Mbak. Saya bisa ketemu bos saya di mana ya? Saya nggak tahu ruangannya, soalnya kantornya mewah banget Mbak. Saya belum pernah datang ke tempat mewah kayak gini. Masa cewek-cewek jadi supir? Nggak ada kerjaan lain apa ya? Kerjaan lain ya Mbak. Kalau kerjaan lain sih mungkin ada, tapi passion saya ya nyupir Mbak. Saya juga udah cari kerjaan di mana-mana, tapi kayaknya saya kurang cocok deh Mbak dengan kerjaan lain. Karena saya udah bisa nyupir, jadi mungkin saya ahli dalam nyupir dan saya bisa jadi supir. Jadi nggak masalah kan kalau supir perempuan? Ya oke, tapi saya ingetin ya, Mbaknya kalau jadi supir pribadi bos, jangan sampai ganjen ke bos, ya kerja profesional aja. Ganjen? Oh, berarti bos saya nanti laki-laki Mbak? Ya iyalah. Dan bos itu udah ngincer saya sih dari lama. Jadi awas aja ya, Mbaknya jangan sampai kegatelan ke bos. Aduh, tenang aja Mbak. Saya kan niatnya datang ke sini tuh untuk bekerja. Jadi nggak mungkin lah saya ada niatan aneh-aneh. Lagi pula juga saya kan hanya seorang sopir. Mana mungkin saya bisa dekat dengan bos yang memang bos itu udah diincar sama Mbak kan. Jadi Mbak tenang aja kok, aman. Iya bagus deh. Awas aja ya, kalau sampai aku denger kamu godain bos, kamu gak akan lama kerja di sini. Ya, udahlah Mbak, tenang aja. Lagi pula juga Mbak kan kerja di kantor mewah kayak gini. Saya hanya seorang sopir, jadi mana mungkin lah Mbak saya melakukan hal seperti itu. Jadi Mbak tenang aja ya. Lagi pula juga Mbaknya cantik banget, sedangkan saya kayak gini. Iya, saya cuma heran aja sih, kok ada gitu ya zaman sekarang cewek-cewek kayak kamu jadi supir pribadi cowok. Ya Mbak, tadi kan udah saya jelaskan lagi nih sama Mbak ini. Kalau saya itu udah muter-muter dan kemana-mana cari kerjaan yang memang kerjaan perempuan, sayanya nggak cocok Mbak. Ya jadi terpaksa saya kerja sopir deh. Lagi pula juga saya butuh uang Mbak buat menghidupi keluarga saya. Ya kalau nggak saya yang kerja, orang tua saya sudah tua Mbak. Sedangkan saya juga punya adik. Jadi saya harus menyekolahkan adik saya Mbak. Ya udah deh, intinya kamu harus jaga jarak sama calon pacar saya. Calon pacar? Ya siap-siap Mbak. Saya akan jaga jarak sama calon pacar Mbak. Oh ya, ngomong-ngomong kalau boleh tahu, bos saya namanya siapa ya Mbak? Namanya Pak Bagas. Aduh, udah deh, kamu nggak usah banyak tanya deh. Ngapain kamu kepo-kepo? Ntar kamu kan tahu sendiri nama bos kamu. Udah deh, mending saya ke dalam aja. Di dalam juga banyak kerjaan daripada ngurusin karyawan baru yang nggak tahu deh nanti bakalan ganjen atau gimana ya ke calon pacar saya. Udah lah Mbak, tenang aja. Ya udah kalau Mbak memang ada kerjaan, saya tunggu di mana ya Mbak? Ya tunggu di sini aja. Emang kamu mau masuk ke dalam ya? Nanti karyawan lainnya malah banyak tanya ke saya kamu itu siapa. Ya udah Mbak, kalau gitu nggak apa-apa, saya tunggu di sini aja. Ya udah deh. Dah, jangan kemana-mana. Wangi banget kalau orang-orang kayak gitu. Sedangkan aku baru mau kerja aja udah keringetan karena naik motor. Tapi cantik-cantik, kayaknya Mbak itu judes juga deh. Lagian siapa juga yang mau deketin bos sendiri? Aneh banget deh. Ya, kayaknya bos aku nanti emang tampan deh. Karena kayaknya Mbak si cantik tadi itu benar-benar tergila-gila sama dia. Kenapa nggak pacaran aja? Kenapa harus takut sama aku yang modelan kayak gini?
Aneh-aneh aja deh. Aku nunggu bos di mana ya? Di sini aja kali ya. Nemenin motor kesayangan aku. Pak David, Boleh, Pak David baru datang. dia baru datang. Oh ya, Bu Leli ngelihat karyawan baru nggak? By the way, ini siapa? Oh iya, ini ada aku. Saya Umar. Oh iya. Umar. Dia itu kemarin udah naruh lamaran pekerjaan di sini. Mm-mm. Kemarin kan bos butuh supir. Jadi aku nyuruh adik aku buat ngelamar di sini. Tahu-tahu udah ada yang keterima jadi supir. Bu Leli lihat, Perempuan ya? bener banget. Kan saya tadi udah ketemu sama dia di depan. Ya saya samperin, ini siapa kok tiba-tiba parkir di depan kantor bawa sepeda buntutnya itu. Terus Terus dia bilang kalau dia itu supir pribadinya bos. Ya sebenarnya saya nggak suka sih kalau bos itu nerima supir pribadi apalagi cewek. kenapa? Pak David kan tahu sendiri kalau saya itu udah naksir sama bos dari lama. Berarti rencana kita itu, tujuan kita itu sama, ya, sama-sama gak suka sama sopir sialan itu. Dan aku mau Bu Leli kerjasama sama saya, supaya adik saya ini yang menjadi supir pribadi bos. Bu Leli mau? Ya boleh sih, boleh banget. Bagus lah kalau gitu. Nanti kita bilang aja, kita samperin aja dia, kemudian kita tegur. Enggak? Iya Kak. Ya, kita marahin dia supaya dia tuh gak betah bekerja di sini. Dan nanti kalau bos itu udah datang, ya kita bilang aja kalau supir pribadi yang baru itu mengambil barang bos, pasti bos bakal marah dan bakal mecat dia. Karena bos gak mau ada barang yang diambil sama orang lain. Wah, saya setuju banget sih sama rencananya Pak David ini. Ya semoga aja rencana kita itu berhasil buat ngusir dia biar dia nggak betah. Ya, kita harus berusaha supaya berhasil. Karena ya kalau seumpamanya bos udah nyaman sama supir pribadinya itu, otomatis posisi Bu Leli bakal digeser sama dia. Dan bos gak bakal memperhatikan Bu Leli lagi. Enggak? Hah? Bener sih, ya makanya kita harus cepet-cepet buat dia nggak betah biar nggak sampai ngejalanin tugasnya. Nanti dia berduaan di dalam mobil sama bos. Terus dia ganjen ke bos. Ya pastinya lah. Mana ada cewek normal yang nggak mau sama bos, ya? Dan apalagi bos itu sudah mempunyai harta yang melimpah. Pasti dia bakal berpikir untuk memperbaiki masa depannya dengan menikah dengan bos. Pasti masa depannya udah terjamin, tau nggak? Ya, Bu Leli bakal siap-siap aja, tetap jadi karyawan biasa di sini. Hah? Ya, jangan gitulah Pak David. Pak David kan tahu sendiri usaha saya ke bos ini udah dari lama saya naksir ke bos, effort saya ke bos ini sudah besar. Masa hasilnya malah jadi karyawan biasa, gini-gini aja. Bu Leli sama Umar, Ya, aku sekarang nyamperin supir jalan itu. Ayo. Baik Kak. Ini lama-lama aku bisa keringetan ini nunggu bos. Wah, kayaknya ini bosnya. Selamat pagi, Pak. Mbak siapa ya? Oh, saya Sinta, Pak, yang ngelamar jadi sopir. Bapak benar Pak Bagas? Ini yang dimaksud Agung. Oh ya, kenalin. Nama saya Bagas. Ya, siap. Berarti saya kerja dengan Pak Bagas ya, menjadi sopir Pak Bagas. Oh, terus Agung kemarin bilang apa? Mas Agung kemarin bilang sama saya kalau saya bakalan menjadi sopir pribadi dari Pak Bagas, Pak.
Ya udah deh kalau begitu. Tapi ngomong-ngomong, Mbak ini cantik. Kenapa Mbak mau jadi sopir, Mbak? Iya, kalau soal itu biasalah Pak. Di luar sana juga banyak kan sopir perempuan Pak. Ya, karena passion saya bisa nyupir mobil, ya jadi saya harus bekerja sebagai sopir Pak. Karena sebelumnya saya udah pernah ngelamar kerja di tempat-tempat lain, tapi nggak ada yang cocok Pak. Tapi bentar deh, kamu udah masuk kriteria aku belum? Masih wangi kan Pak? Udah mandi belum? Oh, sudah dong Pak. Karena saya kan akan bertemu dengan bos saya sendiri. Jadi saya Nah. pasti mandi, saya pasti bersih-bersih untuk bertemu Bapak. Soalnya Pak, saya paling nggak suka karyawan saya tuh kurang wangi. Emang saya kurang wangi ya Pak? Nggak, masih apa ya? Masih kurang sedikit lah. Tapi nggak kok, nggak bau. Ya udah Jadi- besok saya biar beli parfum yang banyak aja Pak. Saya biar besok mandi parfum aja. Ya udah deh kalau begitu. Jadi Mbak bisa kerja mulai sekarang. Oh ya, kamu kan pasti masih belum makan. Kok Bapak tahu sih saya belum makan? Tapi nggak apa-apa Pak. Nanti saya bakal sarapan setelah saya istirahat kok. Gini aja deh. Saya kan masih harus ketemu sama karyawan di dalam. Dan juga ada meeting di dalam. Jadi kalau kamu makan di dalam tuh ada 2 bungkus nasi. Jadi yang satunya udah sisa saya, yang satunya masih utuh, masih belum saya makan. Jadi kamu ambil yang masih utuh aja, jangan ambil sisa makanan aku. Oh siap Pak. Tapi beneran nggak apa-apa saya makan Pak? Iya gak apa-apa, kamu makan aja. Dan di dalam juga ada tas aku. Jadi minta tolong kamu jaga. Aduh siap Pak. Kalau gitu terima kasih banyak ya Pak. Saya nggak nyangka ternyata bos saya sebaik Bapak. Ya udah deh. Oh ya, karena ini hari pertama kamu kerja, jadi minta tolong mobil aku kamu bersihkan. Dalam juga ada tas aku, mungkin ada sisa-sisa makan. Jadi minta tolong dibersihkan. Siap-siap Pak. Dan aku harus ke dalam, takutnya udah ditungguin sama karyawan aku. Jadi gak apa-apa. Ya nggak apa-apa dong Pak. Ini kan juga tugas saya. Nanti setelah saya selesai, mungkin saya balik lagi ke sini. Dan saya minta tolong sama siapa? Namanya siapa? Oh Sinta Pak. Mbak Sinta. Mbak Sinta ini kan perempuan. Jaga jarak. Oh siap. Saya akan jaga jarak. Dengan Jadi Pak deh, Bagas. kalau begitu nggak boleh macem-macem. Ya nggak sekarang juga. Ini kan di tempat umum. Jadi banyak orang lihat. Maksudnya ketika berdua kita jaga jarak gitu. Siap Pak. Siap, saya salah. Jadi bisa kan? Oh bisa Pak. Mbak udah punya SIM A, B, C? Oh saya punya SIM A dan SIM C Pak. Ya udah deh, yang penting kamu udah punya surat izin mengemudi, Kalau bukan semua- surat izin menikah. Pasti kamu masih belum dapat kan? Atau kamu udah menikah? Ya kalau soal itu kayaknya gampang lah Pak. Saya kan juga mau cari uang dulu biar saya bisa naik mobil kayak punya Bapak. Nah ini mah mobilnya biasa, yang bagus ada di rumah. Berarti mobil Bapak ada berapa Pak kalau boleh tahu? Ya itu kan masalah pribadi saya, ngapain Mbak tanya-tanya? Mbak mau kerja jadi sopir atau kerjaannya cuma mau nanya-nanya tentang saya Mbak? Kan saya tadi udah bilang, profesional, kerja di supir ya sopir aja, nggak usah macam-macam tanyanya, oke? Siap Pak. Saya soalnya kasihan. Kalau mau jadi supir saya, kayaknya lebih pantas jadi asisten pribadi saya deh. Aduh, kalau jadi asisten pribadi kayaknya saya kurang pantas deh Pak. Karena kan mungkin kalau Mbak yang tadi mungkin pantas Pak. Mbak yang tadi, Iya tadi saya ketemu sama karyawan cantik banget Pak. karyawan di sini, Iya karyawan di sini di kantor mewah ini Pak. pasti Leli. Oh iya Bu Leli Pak. Oh namanya Leli. Terus apa katanya? Soalnya dia suka sama saya. Kenapa Bapak nggak sama Bu Leli itu aja Pak? Dia kan cantik Pak. Udah 2 kali saya peringetin ya. Iya Pak siap Mau salah. jadi sopir atau kerjanya cuma mau Siap. nanyain tentang Jadi sopir Pak. saya. Kalau enggak saya batalin aja. Enggak Pak. Ini kan saya baru pertama kali kerja Pak. Jadi saya belum sangat mengenal gimana karakter Bapak. Jadi mungkin kalau saya sedikit bercanda, saya minta maaf ya Pak. Udahlah, bawa santai aja. Soalnya kan aku juga gak terlalu serius, barusan juga bercanda kok aku marah-marahnya. Ya udah kalau begitu minta tolong mobil dibersihkan. Jadi
Aku mau menyelesaikan masalah urusanku dulu. Nanti kamu anterin aku langsung pergi keluar kota. Langsung hari ini, Pak? Ya nanti malam. Karena aku bilang, kamu ini gimana sih? Baik-baik, Pak. Saya pikir setelah urusan Bapak kita langsung berangkat. Ya udah deh, aku kelarin urusan, balik ke sini, kita ngobrol-ngobrol lagi. Nanti malam kita baru berangkat keluar kota, paham Mbak? Paham, Pak. Ya udah deh, kalau begitu, nanti kalau bisa tampilannya jangan begini, oke? Kamu harus pakai jas saja. Jadi nanti kalau misalkan saya gak ada asisten pribadi, Bu Leli juga gak bisa karena Bu Leli itu asisten pribadi saya. Bu Leli gak bisa, nanti kamu yang saya gantikan. Memangnya saya pantas, Pak, untuk menjadi asisten Bapak? 3 kali ya. Pantas atau enggaknya, itu urusan saya. Jadi siap aja kamu apa yang aku perintahkan. Selagi itu nggak di luar batas. Paham kan maksud aku? Paham, Pak Bagas. Udah, kalau begitu kayaknya ngobrol sama kamu nanti malah tambah banyak tanya sama saya. Udah, kalau begitu bersihkan mobil saya. Siap. Oke? Udah deh. Ampun, aku sampai keringetan ngobrol sama bos aku sendiri. Padahal emang beneran tampan. Tapi kenapa gayanya gitu banget sih? Sekarang aku harus beresin dan bersihin mobil ini. Ya udahlah, kuncinya di dalam. Nanti soal ya. Ini apa ya? Wah, ini kayaknya nasi bungkus sisa yang tadi Pak Bos bilang deh. Wah, ini kayaknya harus dibuang nih. Bentar deh. Wah, enak banget. Ini kenapa Pak Bos masih makan sedikit ya? Tapi kenapa dia udah suruh aku buat beresin? Wah, kayaknya lumayan nih. Masih ada ayamnya. Aku lapar banget lagi. Mana wangi banget. Kayaknya sayang banget kalau makanan sisa kayak gini harus dibuang. Aduh, mending aku makan. Wangi banget. Lapar banget. Gak apa-apa lah. Lagian juga bos masih ada urusan. Aku juga belum sarapan. Wah, ayam goreng lagi. Kesukaan aku banget kan. Gak apa-apa meskipun makanan sisa. Tapi ini makanan mewah. Pakai ayam. Enak banget. Nah, pokoknya aku bakal habisin sampai nggak tersisa. Alhamdulillah hari ini bisa makan enak pakai ayam goreng. Padahal aku nih mau makan ayam goreng harus nunggu pas gajian awal. Sekarang makan sisa bos sendiri tapi masih enak. Nggak apa-apa kan kamu? Lagian juga bosnya baik, bosnya bersih, jadi nggak mungkin lah dia makannya jorok. Apalagi ini juga nasi kotak tapi makannya mewah. Bos, Pak David, selamat pagi bos. mau kamu loh? Pak, kenalin. Ini siapa? Oh, ini Umar bos. Dia itu adik saya. Dia main ke sini bos. Jadi supir di kantor sebelah bos. Oh, jadi supir juga. Iya. Kalian bertiga mau kemana? Kita mau beli jajan bos.
Oh, beli jajan. Oh ya, aku ada supir baru sekarang. Jadi supir pribadi aku. Dan katanya tadi ketemu sama kamu ya. Oh iya, benar. Jadi sekarang dia aku suruh bersih-bersih di mobil aku soalnya banyak sisa makanan. Jadi biar dibersihkan dulu sama aku. Jadi minta tolong sikapnya di yang sopan sama karyawan yang baru biar dia betah di sini. Mas Bagas ini kenapa cari sopir perempuan? Kan nanti kalau di jalan ada bahaya gitu kan, kalau Mas Bagas gak bisa jaga diri kan, dia malah nambah masalah lagi. Gini ya, semua udah penuh pertimbangan dan itu Agung semua yang ngatur. Dan kalian tahu, Agung mau aku jadikan karyawan tetap di sini. Jadi aku harus cari pengganti sopir. Dan kayaknya setelah aku tanya-tanya sama Mbak yang tadi, selain dia cantik, ya dia kayaknya banyak pengalaman deh. Emang ada apa? Mohon maaf Pak, saya potong omongannya. Betul kata Mbak ini, kalau misal Bapak nanti pilih perempuan, yang dikhawatirkan nanti kalau misal di jalan-jalan ada rampok atau apa kan. Udahlah. Bapak ini orang penting gitu. Udahlah, Pak, itu maksudnya, urusan saya kalau masalah itu. Jadi kalau misalkan kalian mau kemana? Mau ke toko, Pak. Oh ya udah, kalian pergi ke toko, ntar lagi langsung ke acara meeting. Oh ya, Leli, aku tahu pasti kamu cemburu kan gara-gara aku punya sopir perempuan. Jadi minta tolong dalam hal pekerjaan kamu harus profesional. Jadi setelah kalian ke toko kita langsung meeting di dalam. Oke? Siap, Bos. kayaknya kesempatan aku kecil banget. Soalnya bos kakak sekarang sudah pilih wanita itu. Udah, kamu tenang aja ya. Bos itu orangnya disiplin dan dia tidak mau ada kesalahan dalam bekerja. Ya, ini kesempatan buat kita dan kita harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk supir sialan itu angkat kaki dari kantor ini ya. Kita harus kasih pelajaran sama dia ya, supaya dia tuh gak semena-mena dan dia tuh jerah. Ayo. Yaudah yuk. Oh jadi ini supir baru bos yang nggak punya etika itu. Pasti itu makanan di bekas bos ya. Bu, aku nggak tahu malu banget ya jadi cewek. Kamu itu disuruh bersihin mobil bos, bukan disuruh makan, tahu nggak? Hah? Kamu mulai enak-enakan makan seperti ini? Bapak siapa ya Pak? Saya soalnya sopir baru Pak dari Pak Bagas. Jadi saya nggak kenal sama. Kamu kalau baru harus tahu etika. Makan makanan yang agak steril sedikit, orang sudah bekas kayak gitu masih dimakan juga. Terus kamu mau jadi sopir seorang bos yang terkenal di sini? Kamu nggak mau ngaca ya? Hah? Gini Pak, gini, saya jelaskan. Saya minta maaf kalau memang saya lancang tadi makan makanan sisa dari bos saya sendiri. Cuman kan kalau dibuang sayang Pak, dan tadi saya lihat juga makanan itu masih peluang sedikit Pak. Jadi nggak masalah kan kalau saya makan. Lagi pula saya nggak makan di dalam mobil kok Pak. Saya makan di luar. Bos itu udah suka makanannya yang sudah dimakan orang lain. Seharusnya kamu buang dong. Hah? Bos kan nyuruh kamu buang makanan itu. Kenapa kamu makan? Gak punya uang? Hah? Kalau mau kerja makan dulu di rumahnya. Kebiasaan buruk di rumah kamu jangan kamu bawa ke kantor. Paham? Itu mau jadi sopir baru juga pertama kali di sini sudah bikin, aduh, kamu nggak pantas nih kalau misal kamu terus-terusan bekerja sama pemimpin di sini. Saya yakin bahwa kamu suatu saat bakal ngerugiin perusahaan di sini. Aku yakin itu. Pak, begini, saya minta maaf banget atas perlakuan saya di kantor ini Pak. Tapi kan masalahnya perbuatan yang saya lakukan itu bukan perbuatan jahat Pak. Mungkin Bapak bisa marah dengan Bu Leli karena nasi itu kan masih bisa saya makan. Kenapa kamu bawa Bu Leli di sini? Dia justru sudah jadi karyawan. Iya, maksud saya Bu Leli kan tadi tendang makanan saya Pak. Lagian juga ini masih banyak Pak. Aku mau nanya sekarang sama kamu. Kamu udah izin sama bos kalau makan sisa makanannya dia? Hah? Belum. Kamu punya etika apa enggak sih? Hah? Punya ada apa enggak? Seharusnya kamu tuh izin dulu. Meskipun itu barang bekas, tahu enggak? Hah? Ya bos kalau ngizinin, kalau enggak? Hah?
Tapi Pokoknya aku bakal laporin masalah ini sama bos. Dan bentar lagi kamu bakal dipecat sama bos, tau nggak? Pak, jangan, saya mohon Pak. Pak, saya minta maaf sama Bapak karena mungkin saya lancang, tapi ini tadi nasinya udah emang beneran disuruh dibersihin kok Pak. Kamu tuh jadi orang merendahkan harga diri seorang perempuan ya dengan melakukan hal menjijikan kayak gini. Udah, aku bakal laporin kamu ke Mas Bagas kalau kamu makan makanan sisa Mas Bagas ya, biar kamu gak jadi. Bu Leli, saya minta maaf banget sama Bu Leli, Bu. Tolong jangan laporin sama bos saya, Bu. Ini saya juga pertama kali bekerja, Bu Leli. Udah deh, gak usah drama ya jadi perempuan. Saya nggak drama, Bu, Pak. Tapi saya memang benar-benar senang dengan pekerjaan ini dan saya sudah kemana-mana mencari pekerjaan yang sesuai dengan saya. Saya nggak dapet, Pak. Ini hari pertama saya kerja, jadi saya minta maaf banget sama kalian kalau memang perlaku saya. Udahlah, gak usah merengek-merengek, hah? Dan perlu kamu tahu, Bu Leli ini calon istri dari bos Bagas. Dan Bu Leli gak mau supir pribadinya itu perempuan, hah? Karena kamu bakal menggantikan posisi Bu Leli, hah? Aku udah tahu akal busuk kamu itu seperti apa, hah? Kamu pengen kan menjadi pacar dari seorang bos supaya hidup kamu itu bakal nyaman ke depannya, ya? Hah? Pak, mungkin memang tadi saya melakukan kesalahan, Pak. Dan Bapak juga boleh marah dengan saya. Tapi kali ini, tuduhan dari kalian bertiga yang menganggap saya ingin mendekati bos saya sendiri itu nggak benar, Pak. Dan Kamu itu jadi wanita, nggak usah munafik deh. Kamu benar kan mau memanfaatkan bos di sini kan? Kamu itu secara tidak langsung sudah nyerobot pekerjaan aku nih. Yang lebih dulu naruh lamaran di sini itu aku. berarti Kamu seenaknya datang ke sini tiba-tiba langsung disuruh bersihkan malah makan. Ini, pilihan dari seorang bos di sini. Saya rasa dia sudah melakukan kesalahan besar nih, Bu Leli. Mohon untuk dipertimbangkan atau mohon dikondisikan sama Pak Bagas di sini, Bu Leli, untuk pecat orang ini. Bu, jangan dong, Bu. Saya minta maaf dan saya akan berjanji saya nggak akan melakukan hal ini lagi. Lagi pula kalau memang tadi nasinya itu utuh dan Pak Bagas tidak memperbolehkan saya untuk menyentuhnya, saya nggak akan menyentuh kok, Bu. Udah telat, tau nggak? Hah? Tapi- Kamu minta maaf, udah telat. Tapi saya nggak bisa. Udahlah, gak usah seperti itu. Hah? Kamu itu dari orang miskin. Aku tahu kalau kamu pengen hidup kaya raya, ya kan? Dengan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah hidup kamu. Hah? Enggak, Pak. Saya berani sumpah kok. Saya nggak ada niatan apapun. Dan saya juga sama Pak Bagas memang benar-benar sebatas sopir dan seorang bos. Saya nggak mungkin ada perasaan sama. Udah ya, kamu itu sebagai karyawan baru kok sikapnya melebihi saya. Saya aja yang sebagai calon istri Mas Bagas nggak berani makan makanan sisa Mas Bagas kayak gini. Kamu datang sok-sokan makan makanan sisa Mas Bagas. Kayak nggak punya etika banget pengen jadi cewek. ini, Bu, dia itu pengen mengubah nasibnya itu biar lebih enak hidupnya ke depan. Pak. Makanya dia ngincer orang-orang yang terpandang ngebos, pengusaha, iya kan? Udah, kamu ngaku aja dari sekarang daripada nanti kamu malu ketika Pak Bagas datang ke sini, kamu nggak bisa ngomong lagi. Pak, saya minta maaf dan saya juga memang nggak pantas ngomong seperti ini karena kalian berdua jabatannya sangat berbeda jauh dengan saya. Tapi saya bukan orang sembarangan. Saya bukan orang rendahan yang kalian pikir. Kalau orang sembarangan itu nggak makan nasi kotak sisa loh. Kamu harusnya bisa beli sendiri kan? Hah? Tapi tadi kan saya sudah bilang, Pak. Atau jangan-jangan kamu dari orang menengah ke bawah ya? Yang mencoba untuk, ya benar nih kata kakak saya, kamu ingin memanfaatkan bos di sini untuk ya biar kamu terlihat kaya nantinya, ya kan? Sekali lagi saya tegaskan, saya nggak ada niatan untuk memanfaatkan siapapun, Pak. Kalau memang Bapak ingin bersaing dengan saya, bersaing dengan sehat, jangan kayak gini caranya. Oke, saya bisa buktikan. Karena Ibu Leli sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jadi kamu nggak bisa berbohong sekarang. Kamu sudah kepergok. Saya nggak akan berbohong. Tapi ya apa yang saya lakukan saat ini, saya makan makanan sisa dari bos saya itu bukan kesalahan yang fatal. Dan kalau memang hal ini tidak diperbolehkan, kedepannya saya nggak akan melakukan lagi kok, Bu. Jadi saya mohon, mungkin ibu nggak akan ngomong apapun sama bos saya. Kalau memang ibu akan cerita, saya makan makanan sisa Pak Bagas nggak apa-apa kok, Bu.
Tapi untuk pecat saya jangan, Bu. Karena saya belum bekerja dapat sehari, Bu. Kamu itu dulu disekolahin apa enggak sih sama orang tuanya? Kamu bilang makan makanan sisa itu bukan kesalahan fatal. Itu hal yang menjijikkan bagi seorang perempuan kayak kamu. Kamu tuh gak tahu malu banget sih jadi cewek. Udahlah, kita langsung ngomong aja. Kalau kita gak suka dengan hadiran kamu, tahu nggak? Kita mau kamu jangan bekerja di sini, ya. Aku harap kamu dengan kesadaran diri untuk pergi sekarang. Hah? Kalau enggak, kamu bakal bermasalah terus-terusan di sini. Hah? Kalau pergi saya kayaknya nggak bisa deh, Pak. Saya minta maaf karena saya bekerja dengan Pak Bagas dan apapun perintah dari Pak Bagas akan saya laksanakan. Kalau perintah dari kalian, saya mohon maaf saya nggak bisa laksanakan karena saya bukan bekerja dengan kalian. Kamu nantang kita? Hah? Kamu belum tahu kita? Hah? Aku bakal hidup kamu seperti neraka atau enggak? Kalau kamu berani nantang kita, hah? Karena setiap hari kita bakal ketemu. Dan aku gak bakal jamin hidup kamu itu tenang. Tapi ini namanya penindasan. Kalau sampai Pak Bagas tahu kejadian ini, saya yakin pasti kalian bertiga akan dipecat dari kantornya. Emang bos bakal percaya sama supir baru seperti kamu? Hah? Apalagi dengan kamu kepergok makan sisa makanan dari bos. Udahlah, mending kamu pergi sekarang biar aku yang bilang sama bos kalau kamu mengundurkan diri. Hah? Ini anak-anak kok lama banget sih. Bos, itu gimana bos? Cocok bos, pinnya bos. Ya cocok Gung, dia cantik Gung. Tapi ngomong-ngomong, aku nungguin David sama si Leli. Emang kemana bos? Dan David tadi juga bawa adiknya yang kerja di perusahaan sebelah, katanya jadi sopir Gung. Tapi kok dibawa ke sini ya? Aku ada kecurigaan, dia malah nyamperin sopir yang baru dan cari gara-gara lagi. Mending kita samperin aja. Bisa jadi bos, kan karena mungkin dia ditolak bos sama saya bos. Jadi adiknya David yang dibilang Umar itu Bener bos. ngelamar kerja di sini? Iya bener bos. Jadi itu yang saya tolak bos. Saya gantikan sama ya yang perempuan itu bos. Ya deh kalau begitu kita coba samperin sopir yang baru aja. Siapa tahu dia ada di sana. Ya udah yuk bos. Sekarang begini aja deh Pak, saya minta maaf atas kejadian hari ini dan saya akan berjanji saya nggak akan mengulanginya lagi. Tapi saya mohon jangan laporkan ini sama Pak Bagas. Minta maaf kamu bilang? Hah? Dengan kamu udah makan nasi kotak ini, kamu masih minta maaf? Hah? Bos. Ini ada apa Leli? Jadi gini Mas, supir baru Mas ini makan makanan sisa dari Mas Bagas yang ada di dalam mobil. Kalian juga gak tanya kan alasannya kenapa Mbak ini makan sisa nasi aku? Ya kan, kita kan taunya dia sembunyi-sembunyi makan makanan sisa dari Mas Kamu Bagas. diem. Terus sikap kamu yang begitu, kamu ngelempar makanan ini, maksudnya apa? Bos, saya minta maaf bos. Biasanya bos kan paling gak suka. Meskipun Itu semua urusan aku, Fit. Bukan urusan kalian. Dan kamu juga ngapain ke sini? Aku juga tahu kok. Pasti rencana kalian mau menyingkirkan Mbak ini terus menggantikan dengan laki-laki ini kan? Karena dia udah ditolak. Karena aku yang cerita sama aku. Kalau kalian berdua gak jujur, kalian berdua bakalan aku pecat. Bener nggak? Iya bos. Ya kita minta maaf bos karena udah keterlaluan. Dan menurut saya perilaku saya salah bos. Kamu diem deh. Sekarang aku mau tanya. Tolong kamu jawab dengan jujur. Kenapa kamu bisa makan sisa nasi aku? Pak Bagas, saya benar-benar minta maaf. Enggak, kamu gak perlu minta maaf. Kamu cukup bilang sejujurnya kamu gak punya uang ya. Iya Pak, saya belum sarapan tadi pagi. Coba deh kalian denger. Dia makan sisa nasi tuh gara-gara gak punya uang. Dan kalian tega banget ya. Harusnya kalau memang kalian ada rasa kasihan, ya kalian bisa belikan makanan yang baru. Bukan malah dipermalukan seperti ini. Udah Pak, nggak apa-apa Pak. Saya Udah, aku gak mau tahu ya. Dan kamu juga. Siapa sih sebenarnya yang ngizinin kamu buat kesini? Kalau kamu pengen kerjaan, bukan begini caranya. Lamar pekerjaan baik-baik. Kalaupun kamu ditolak, kamu bisa kan cari kerjaan yang lain. Bukan harus menyingkirkan orang yang udah jelas-jelas bekerja dengan aku. Iya Pak. Kamu jangan cuma iya-iya terus. Aku ini gak pernah kenal sama kamu.
muka aja udah nggak bisa dipercaya. Pak Bagas, udah Pak Bagas, nggak apa-apa. Mungkin ini memang kesalahan saya juga tadi. Enggak, kalau aku lihat adik sama kakak nih sama aja. Sama-sama kurang ajar, tahu nggak? Saya minta maaf, Bos. Udahlah, aku udah bosan dengar kata maaf dari kamu. Dan kok kamu juga, Lili. Posisi kamu juga sudah enak. Kamu jadi asisten pribadi. Terus ngapain kamu malah bertingkah seperti ini? Jadi mohon maaf ya. Aku harus bijaksana jadi pemimpin. Jadi aku gak bisa mempekerjakan kalian berdua lagi. Apalagi harus nambah laki-laki gak jelas ini. Kalian berdua mulai hari ini gak usah kerja di sini lagi. Pak. Dan perlu kamu tahu, Leli. Kalau perlu, Mbak Sinta ini bakalan aku gantikan di posisi kamu buat jadi asisten pribadi aku. Udahlah, kalian berdua pergi dari sini. Dan kamu juga tanpa izin aku di sini, jangan pernah kamu injakkan kaki ke sini. Paham? Baik, Pak. Udah, pergi. Masa kita dipecat, Pak? Atau perlu aku bertindak lebih keras lagi sama kalian berdua? Iya, Pak. Ayo pergi. Ternyata benar penjelasan bos tadi, Bos. Ya. Udah Mbak. Pak, Udah. saya ngotorin kantor Bapak. Udahlah, nanti ada tukang bersihnya kok. Jadi aku gak nyangka aja Leli bakalan bersikap seperti itu, Bung. Dan si David juga malah ngajak-ngajak adiknya yang sama-sama kurang ajar sama dia. Sebenarnya dari kemarin aku pengen mencari mereka berdua, Bung. Cuman mungkin ini udah jalan yang terbaik. Jadi aku tinggal cari pengganti si David aja. Ya udah deh, kalau begitu kamu tunggu dalam, kamu juga ikut meeting ntar lagi. Bos, kalau gitu saya tunggu di dalam, Bos. Oke. Pak Bagas, saya Aduh. minta maaf banget sama Pak Bagas. Saya Justru benar-benar malu, Pak. saya yang minta maaf karena sikap karyawan saya Mbak jadi dipermalukan. Jadi mulai sekarang Mbak gak usah deh jadi supir saya, Mbak jadi asisten pribadi saya aja. Jadi saya bisa nyupir sendiri nanti, tapi Mbak selalu nemenin saya. Aduh Pak, masalahnya Pak, saya menjadi supir pribadi Pak Bagas saja banyak Mbak, orang yang mengira saya ingat ingin mendekati Pak Bagas. apa yang saya omongin tadi, ingat kan? Semua keputusan di sini ada di saya. Karena saya pemilik kantor dan saya yang gaji semua karyawan. Jadi saya minta tolong Mbak gak usah banyak komentar, Mbak ikutin aja apa yang sudah saya perintahkan. Pak, saya mau ucapin terima kasih banyak banget sama Pak Bagas karena saya nggak pernah menyangka ternyata bos yang saya miliki bos yang benar-benar baik hati, Pak. Udahlah Mbak gak usah minta maaf sama saya. Saya jadi gak enak karena saya gak bisa mendidik karyawan saya bersikap baik sama orang yang baru dikenal ataupun orang yang lemah seperti Mbak. Jadi mungkin ini jadi PR buat saya. Jadi saya bisa lebih baik buat mendidik semua karyawan saya. Jadi biar gak mencoreng nama baik saya dan juga nama baik perusahaan saya. Jadi sekarang saya minta tolong Mbak langsung ikut meeting aja. Gak apa-apa berpakaian seperti itu, Mbak. Oke? Ya udah deh kalau begitu. Nanti ini ada tukang bersih-bersih kok di sini. Ya udah kalau begitu kita langsung masuk aja.